kami. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Saya lupa tadi perkenalkan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bersama kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional. Terima kasih ya sudah hadir. Ada pertanyaan dari teman kita malam hari ini, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya singkat ditujukan ke baik, siapa. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ginora Marcianoli dari Universitas Nasional. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Refli Harun. Jujur di sini saya sangat menarik mendengarkan pendapatan dari dua POV. Saya ingin bertanya berkaca pada perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo yang berujung pada proses hukum Bapak Roy Suryo yang sedang dalam proses peradilan. Di media sosial banyak sekali masyarakat yang tampak sangat aktif menyampaikan pendapat, bahkan tidak sedikit yang sudah menyimpulkan siapa yang benar dan juga siapa yang salah sebelum adanya putusan pengadilan. Menurut Bapak, di mana sih batas antara kebebasan masyarakat atau kita sebagai mahasiswa menyampaikan kritik dan juga pendapat dengan tindakan yang berpotensi menjadi trial by sosial media ataupun bahkan mempengaruhi independensi proses peradilan. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi kasus seperti ini agar tetap kritis mengawali jalannya hukum tanpa mengabaikan asas praduga dan juga terbersalah. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bang Ref. Oh, dosen. Jadi dia makasih. Siapa namanya tadi? Allah. Ginora. Jadi dia menanyakan sesuatu hal yang harus dijawab bikin disertasi dulu. Karena dia bicara tentang the independence of judiciary, bicara tentang freedom, ya kan? Bicara tentang banyak-banyak komponen di dalam hukum dan keadilan. Tapi intinya saya ingin spesifik saja ya tentang satu isu yang barangkali kita sama-sama belajar. Apakah dokumen yang diteliti oleh Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah dokumen publik, public document? Itu pertanyaannya. Kalau dia di state sebagai public document, maka kemudian apa yang mereka lakukan itu adalah sah. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa harus izin Pak Jokowi dan lain sebagainya, nggak perlu. Karena sudah public document. Nah, kami tentu mengatakan bahwa itu public document dengan alasan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, pasal 18 ayat 2, putusan KIP, ya. Kemudian fakta bahwa dokumen yang diteliti itu adalah sesuatu yang sudah diupload di media sosial, yang itu accessible for everybody, kan begitu. Karena itulah menurut saya ini kan menjadi challenge bagi kita, apakah dokumen yang sudah digunakan untuk pencalonan mulai dari wali kota, kemudian gubernur dan presiden itu open to public dan kita bisa mendiskusikannya, bisa menelitinya tanpa kemudian kita khawatir akan diadukan oleh mereka yang merasa memiliki dokumen tersebut. Saya katakan begini, apakah dokumen, ini clue sedikit, apakah dokumen yang di-upload Dian Sandi itu adalah dokumen milik Jokowi? Nah, this is the question. Apakah itu dokumen Jokowi? Ya, itu sama dengan orang mengatakan saya punya gambar bintang Hollywood siapapun itu. Apakah kemudian kalau saya simpan siapa? Misalnya Robert De Niro, tua sekali saya. Iya, tahu nomornya. Apakah kemudian Robert De Niro itu dokumen Robert De Niro atau dokumen saya? Jadi ini ada hal-hal teknikal yang sebenarnya kalau kita sampaikan di televisi seperti ini, wah nanti senjata kita kemudian diketahui mereka. Kalau diketahui mereka rugi nanti, soalnya mereka membisikkan kepada jaksa, jangan-jangan. Ya kan? Jadi selengkapnya nggak nanti terbalik. saksikan persidangan. Ya. Oke, baik, Bang Refli, terima kasih. Saya ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini dari Ken Akbar, bila pra-peradilan dikabulkan, apakah otomatis perkara pokok kehilangan dasar hukum atau penyidik hanya diminta memperbaiki prosedurnya? Kalau dikabulkan pra-peradilannya ya, berarti kan dinyatakan bahwa penahanannya tidak sah, penangkapannya tidak sah, penggeledahannya tidak sah. Kalau itu penangkapan tidak sah, berarti harusnya yang ditangkap dilepas. Kalau penahanannya dianggap tidak sah, berarti yang ditahan dilepas. Kalau penggeledahan itu dianggap tidak sah, berarti apa yang digeledah itu tidak sah, dikembalikan. Itu putusannya kayak gitu. Dan ini sepanjang pengetahuan saya itu dia tidak akan menyangkut pada pokok perkara. Karena kan yang digugat kan cuma gitu. Kecuali kalau itu bukan gugatan ya, memohon pada bahwa ini kami tidak terima dijadikan tersangka atau apa. Nah itu baru itu bisa, kalau iya berarti ini karena ini tiga ini tadi
nggak sah, maka yang jadi nggak bisa jadi tersangka. Bisa itu mengaruhi pokok perkara. Tapi kalau yang dituduhkan cuma 3 ini tadi, ya cuma itu aja kewenangan hakim untuk putusannya untuk pra peradilan. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga menjawab ya tadi ya pertanyaan dari Akbar. Saya ke Mas Roy sekarang dari @user ZS5XW9X. Ini panjang sekali Mas Roy. Neni dari Medan bertanya pada Mas Roy dan Dr. Tifa, apa tujuan meneliti dan mempublikasikan ke publik soal ijazah Jokowi? Ya jelas. Saya agak mundur sedikit tapi nggak apa-apa. Jokowi itu adalah seorang pejabat publik. Pejabat publik itu harus rela untuk diketahui apapun ya tentang diri dia kepada publik. Dan itu ada di putusan dari KIP ya. Jadi dari dari Komisi Informasi Publik, dan itu putusannya juga ada. Dan itu sudah jelas, ijazah Jokowi itu dokumen publik. Jadi harus pantas diketahui, dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Di pasal 17 memang ada yang kecualikan, tapi di pasal 18-nya seorang pejabat publik itu harus mau dibuka. Jadi karena dibuka, dia harus tahu, dia harus ketahui kita tuh sudah kehilangan berapa puluh triliun untuk milih presiden dan wakil presiden misalnya. Apakah kita rela? Siapapun dia yang kita pilih itu ternyata ijazahnya palsu, ternyata rekam pendidikannya palsu. Sekarang muncul lagi tuduhan orangnya juga palsu. Kan kacau banget kalau gitu. Maka kita challenge, dan itulah makanya akan kita perjuangkan. Yang kita teliti itu adalah dokumen publik dan sah-sah saja itu. Apalagi dengan didukung banyaknya putusan-putus. Jadi sebelum putusan di persidangan nanti di Jakarta Timur, itu sudah ada putusan-putusan dari KIP yang sudah banyak beredar, mulai dari ijazah-ijazahnya itu. Makanya juga saya tadi menanyakan, apalagi nih kok ada legalisasi ijazah yang muncul tahun 2025, dan itu juga sekaligus juga menjawab juga sebelumnya bahwa kenapa yang muncul hanya legalisasi ijazah. Harusnya besok itu sudah dipersiapkan ijazah asli, dan itu harusnya. Kalau itu memang ijazah asli, bayangkan saja dari 709 dokumen itu harusnya ijazah asli itu paling atas tempatnya. Atau mungkin disegel paling ini loh ijazah aslinya. Dan itulah kemudian yang paling penting. Lah kalau ijazah asli ternyata mungkin menyelinap di bawah atau harus kita cari-cari gitu, ya itu kan nggak mutu lagi. Itu makanya kita challenge itu besok ya. Mana-mana barang bukti yang 709 itu. Itu yang berkaitan dengan perkara ini apa enggak? Kalau misalnya nanti yang ditampilkan tuh malah skripsi temennya. Skripsi kan nggak lucu. Itu kan kayak kita saya sering pakai analogi ini, misalnya kita nyopir di jalan, saya, Bang Refli, kemudian juga Pak Alkatiri, tiba-tiba kena tilang, kemudian di mana SIM Bapak? Saya nggak bawa, saya pinjam SIM-nya Pak Refli deh, terus Pak Alkatiri juga, SIM saya kayak gini kok gitu, terus teman-teman bilang iya SIM-nya Pak Roy kayak gini, saya bersaksi SIM-nya Pak Roy kayak gini, lah ya kayak gitu tuh, maka teman-temannya itu kalau mau bersaksi nanti zong. Nggak ada, mereka hanya bilang, oh iya ijazahnya Jokowi kayak gini. Yang penting tuh ijazahnya Jokowi, bukan ijazahnya teman-temannya. Gitu loh. Kalau teman-temannya kebenaran ya. Iyalah fotonya jelas palsu. Baik, baik. Waktu kita sudah habis, saya akan berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Arianto. Pak Arianto, apa yang bisa kita harapkan dari perjalanan kasus ini cukup panjang dan saat ini sudah mulai masuk ke persidangan? Yang kita harapkan besok pra-peradilan itu lancar. Amin. Hasilnya seperti apa, dan kemudian peradilan itu terus berjalan juga dari Pak Bu Tifa maupun dengan Pak Mas Roy lancar, terbuka, sehingga bisa kelihatan oleh publik. Tadi yang ditanyakan oleh publik kan, apa sih yang sesungguhnya dari kita pengamat itu. Ikuti besok ya persidangan itu ya. Nanti akan bisa tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah disitulah nanti baru kita mengambil kesimpulan dari, oh ternyata beginilah kejadiannya. Jadi jangan menjudgment sekarang, karena kalau sekarang akan salah tafsir gitu. Itu kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto. Bang Alkatiri. Jadi harapan kita yang 1 tahun lebih ini ya kan, dengan ya apa istilahnya perbedaan pendapat dan sebagainya yang sampai akhir masuk ke persidangan, harapan kami adalah hakim-hakim yang menangani perkara ini benar-benar imparsial, tidak memihak, objektif, dan betul-betul menegakkan keadilan. Karena di dalam putusan hakim itu adalah dia pakai nama Allah. Jadi putusan itu selalu begitu. Ya kan, berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini demi Allah dan sebagainya, itu makanya dikatakan bahwa hakim itu adalah wakil Allah lah di dalam penegakan keadilan. Ya kan? Dalam arti karena sumpahnya mereka, kemudian atas
atas nama Tuhan ya, atas nama Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Selalu putusan seperti itu. Jadi jika tidak adil, maka dia harus bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kita mudah-mudahan adil, imparsial, sehingga betul-betul keadilan dapat ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Bang Katiri. Bang Ade. Terima kasih Mbak Elvira. Bahwa saat ini kita sudah menghadapi finalisasi dari satu peristiwa yang cukup lama kita alami, yaitu 1 tahun lebih ya. Saya berpikir sih kemarin bisa ulang tahun kedua, tetapi ternyata ya lebih cepat lebih baik. Jadi artinya ya kita lihat saja bahwa kawan-kawan juga akan mempersiapkan eksepsi ini yang tidak sedikit. Karena kalau kita bilang bahwa alat bukti itu 1 meter lebih, maka berarti eksepsinya juga tentu masing-masing daripada alat bukti itu diesepsi, dijawab. Nah itulah betul kata Bang Al-Katiri, ini kerja berat buat teman-teman. Saya rasa konsentrasi itu penting sekali di sini untuk teman-teman lawyer. Kita juga menyemangati itu agar supaya berjalan dan tentunya ada putusan yang adil bagi para pihak. Saya mendoakan Mas Roy, mudah-mudahan di Prapit bisa menang, ya kan? Ya itu harapan kita. Artinya bahwa apa yang ingin dibuktikan itu betul-betul nyata. Walaupun artinya kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Tidak menutup kemungkinan kok. Kita apresiasi semua penegakan hukum. Tentunya tapi dengan penegakan hukum, bukan dengan atraksi sosial yang membuat bangsa ini menjadi terpecah. Artinya mari kita ikuti proses hukum. Hargai proses hukum itu, kita tetap mendukung apapun itu putusannya dan menghormati, wajib hukumnya menghormati itu. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bang Ade. Bang Refli. Jadi begini, bagi seorang advokat seperti saya ya, itu paling bahagia kalau menghadapi persidangan yang fair trial. Jadi kita cukup berargumen sesuai dengan ilmu pengetahuan sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya, sehebat-hebatnya. Kita baca banyak dokumen dan lain sebagainya untuk kita presentkan kepada majelis. Sehingga nanti majelis bisa teryakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Nah, kalau itu yang terjadi dalam kasus ini, saya sangat bersyukur. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi banyak sekali hal-hal yang kemudian di luar anasir hukum yang kemudian bisa masuk. Dan apakah kita kemudian pernah mengalaminya? Banyak. Kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu adalah sebuah contoh yang tidak bisa dinafikan. Mereka tiba-tiba dituntut 10 tahun penjara dengan dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, sehingga yang terjadi adalah ya seperti peradilan yang sesat. Nah, mudah-mudahan kali ini karena Pak Jokowi tidak berkuasa lagi, mudah-mudahan begitu. Walaupun kan kadang-kadang masih powerful juga. Dan kemudian Mas Roy, Dr. Tifa bukan lawan yang mudah ditundukkan, dalam tanda kutip ya. Dia juga bersiap-siap, tim lawyernya juga kita perkuat. Maka ada perimbangan yang adequate, yang memadai sehingga nanti akan terjadi tontonan yang menarik dan pembelajaran yang menarik, serta putusan yang tidak sesat. Tetapi berdasarkan fakta persidangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta adil dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Refli. Prof. Ya, jadi kalau dari kami menyampaikan bahwa mari kita lihat prosesnya. Karena memang pada awalnya memang Bapak sudah menyampaikan sangat menyayangkan jika ini terus berproses. Tapi yang ingin kita hargai dalam proses ini adalah kita lihat nanti. Tadi disampaikan dengan jelas, Bapak akan menyampaikan atau jaksa mewakili korban akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Antara lain mengenai ijazahnya dan sebagainya, mengenai keasliannya, ya, otentifikasinya dan sebagainya, mengenai saksi-saksi yang melihat Bapak sebagai seorang alumni. Karena bagaimana bisa mungkin seseorang yang sudah mengikuti drama perguruan tinggi di Universitas UGM, kemudian memasukkan ijazahnya. UGM mengatakan Bapak sudah menerima ijazahnya sah. Kan gitu nih. Tapi ya sudahlah, namanya ada orang saling memberikan masukan dan pendapatnya, ya kita lihat nanti kan. Sehingga yang paling penting adalah kita cermati aja nanti. Kita lihat apakah memang benar mereka seperti tadi yang sampaikan Bu Tifa. Kami hanya meneliti fisik foto. Ya foto tidak asli. Bagaimana bisa dibilang begini begitu? Nah, kita lihat. Karena tentu Pak Jokowi akan
mendapatkan apa ya pemulihan jika memang tidak bisa dibantah sama teman-teman saudara-saudara saya ini Pak Roy dan Bu Tifa terkait memang ada kepalsuan, kan sebenarnya selesai. Jadi Pak Jokowi dari awal tidak mencari-cari, tidak ada niatan apapun. Dia hanya melaporkan mengenai suatu peristiwa yang kemudian ditemukan adanya dugaan pelaku, kemudian ditemukan peristiwanya, kemudian ditemukan tersangkanya dan dinyatakan bersalah karena kenapa? Karena jaksa sudah menerima pelimpahan dengan baik, sehingga nanti disidangkan. Dari awal kita sampaikan kita tidak ada niatan apapun, tapi hanya ingin bagaimana memulihkan semudah bahwa Bapak memang alumni UGM yang telah lulus terdiri perguruan tinggi dan sah, hanya itu. Saya rasa kita lihat saja di persidangan. Terima kasih. Baik. Mas Roy, sebagai penutup Mas Roy. Ya, jadi kita harapkan semua itu berjalan dengan lancar ya, dan jangan ada yang saling ganggu, jangan ada yang baper. Karena yang namanya kontroversi ijazah itu tidak akan pernah tenang. Nah ini nggak akan pernah tenang nih kontroversi ijazah ini ya. Jadi biarkan kalau ada orang yang kemudian menikmati ini, yaitu cara kita untuk menikmati ini kan ini juga pelajaran hukum yang sangat bagus sekali di Indonesia. Ya orang bisa sangat belajar bagaimana kemudian pra-peradilan itu bisa mengoreksi para petugas yang yang ada. Kemarin itu juga ada kok yang bagus sekali atraksi yang nggak lucu yang dilakukan oleh orang yang katanya bergelar hukum, ya sarjana hukum. Ketika tengah-tengah sidang tiba-tiba ada yang maju, saya mau mengajukan termohon intervensi. Ini orang ini belajar hukum di mana gitu loh. Termohon intervensi itu ada perdata. Itu orang itu namanya C. Suhadi. Ya, gitu dia itu temannya ini gitu ya. Itu ada dari kuasa hukum Merah Putih, temannya Mas Ade Darmawan. Maka kalau ada kemudian orang kemudian cerita kalau itu kemudian ada yang tuduhan macam-macam. Wah, kayak ini tuduhannya. Ya, jadi di Indonesia itu bagaikan kemudian ada yang tadi dikatakan saya pernah kuliah loh ya. Kuliah atau belum? Belum atau kuliah. Nah, terus tiba-tiba ada yang nuduh. Wah, itu ada kemudian penyelamatan kemarin dari Werkudara yang menyelamatkan. Wah, ya silakan saja orang berpendapat. Namanya saja ini kemudian ada Petro yang kemudian ditaringkan nomor kodok. Di tengah-tengah itu ada Sengkuni. Ini Sengkuni yang kemarin mau janji tampil di TV tapi nggak jadi. Wah, Sengkuni itu pengkhianat. Ya ada. Jadi itulah nikmati saja. Ya ada yang ada apa yang ada sekarang ini dan tidak perlu baper. Ya semua ini adalah harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih Mas Roy. Saya tutup dengan pantun. Oke, Bang Ade nggak mau ketinggalan, mau nutup dengan pantun. Oke, silakan singkat Bang. Naik delman keliling kota. Berhenti sebentar membeli donat. Biar sidang agak lama nggak apa-apa. Ya, cakep. Asal hukumnya nggak bikin sekarat. Terima kasih. Pantunnya luar biasa. Pantunnya luar biasa menutup program kami malam hari ini Head to Head with Elvira. Saya tutup juga dengan pra-peradilan menguji prosedur persidangan menguji perkara, namun pada akhirnya publik menunggu satu jawaban yang sama sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah perkara melainkan kepercayaan pada cara hukum bekerja. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.